Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan pengukuran besaran listrik atau instrumentasi. Kali ini kita berada di minggu ketiga ya. Oke, yang kita bahas minggu ini adalah desain dari ammeter atau ampermeter. Oke, di sini ampermeter bisa disebut juga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas dari arus yang mengalir dalam suatu aliran listrik. Ingat, ammeter gunanya untuk mengukur arus. Satuan yang digunakan untuk mengukur arus adalah ampere, yaitu A. Nah, kalian yang sering lihat A itu apa? A berupa ampere atau arus. Oke, dalam mendesain sebuah ammeter ini sedikit berbeda dengan voltmeter. Akan tetapi untuk mendesain voltmeter dapat mengukur tegangan maksimal tertentu. Maka voltmeter tersebut harus menambahkan sebuah resistor yang dipasang seri dengan voltmeter itu sendiri. Seperti minggu kemarin ya, masih ingat saya rasa. Dan sebaliknya, untuk merancang suatu ammeter atau ampermeter yang dapat mengukur arus maksimal tertentu, maka ampermeter itu harus ditambahkan satu resistor yang terpasang secara paralel. Nah, ingat ya, kalau voltmeter itu di seri, kalau ampermeter itu di paralel, pemasangan resistornya. Ya, ini adalah masih contoh seperti contoh yang kemarin ya, minggu lalu. Kalau kalian lupa minggu lalu apa, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, di sini ada desain dari ammeter. Spesifikasinya masih sama, masih menggunakan 500 ohm untuk tahanan dalam, serta Vs-nya itu sebesar 1 miliampere. Oke, di sini bisa kita lihat untuk kabel positif berwarna merah, kabel negatif berwarna hitam. Dan di sini dijelaskan ammeter ini hanya dapat mengukur arus maksimal sebesar 1 miliampere. Kenapa 1 miliampere? Karena dia masih memiliki tahanan dalamnya maksimal adalah sebesar 1 miliampere. Oke, lalu apa yang harus dilakukan jika saya ingin menambahkan arus yang lebih tinggi? Caranya adalah dengan menambahkan yang namanya R-SUN. Nah, R-SUN di sini dipasang secara paralel. Nah, paralel ya, ingat ya, paralel seperti apa? Paralel seperti ini nih. Nah, yang kemarin kan kita seri di sini untuk voltmeter. Tapi kalau ampermeter pemasangannya dipasang secara paralel. Oke, contoh nih. Jika kita ingin mengukur arus maksimal 5 ampere. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai R-SUN yang harus kita pasang? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah rangkaian ampermeter sebelumnya atau ammeter sebelumnya. Dan ini kita konversikan menjadi rangkaian listrik. Oke, di rangkaian listrik ini spesifikasinya kita tahu dia menginginkan arusnya yang mengalir sebesar 5 ampere. Oke. Lalu kita mengetahui arus maksud saya tahanan dalam ohmnya itu berapa? 500 ohm. Sedangkan arus yang mengalir pada tahanan dalamnya berapa? Itu sebesar 1 miliampere. Oke, pertanyaannya adalah berapa sih arusannya dan berapa nilai R-SUN-nya? Oke, kalau kita lihat caranya ternyata seperti ini nih.
Kita lihat nilai 5 di sini adalah nilai arusnya dikurang dengan nilai Isan. Lalu dikurang dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, maka didapatkan hasilnya 0. Oke, lalu dari perhitungan di atas bisa kita dapatkan nilai Isan sebesar 4,999 ampere. Ternyata arus yang mengalir sebesar 499 karena dikurang 1 miliampere ya. Oke, lalu pertanyaannya, bagaimana selanjutnya kita mencari nilai Ersan? Yang pertama bisa kita lihat di sini, tegangan pada rangkaian yang mengalir dalam tahanan dalam. Ini ada tegangan yang mengalir di 500 ohm. Caranya mendapatkannya bagaimana tahanan di sana? Bisa kita lihat. Sama dengan V atau tegangan pada Ersan. Nah, jadi tegangan yang mengalir di sini sama dengan tegangan yang mengalir di sini nih. Nah, bisa kita lihat sama dengan 1 atau 1 miliampere, 1 kali 10 pangkat 3, lalu dikalikan dengan 500 ohm. Maka didapat hasilnya adalah sebesar 0,5 volt. Ternyata yang tegangan yang mengalir di sini sebesar 0,5 volt saja. Oke, lalu bagaimana sih? Apakah di Ersannya sama tegangan yang mengalir? Kita lihat di sini. Untuk mendapatkannya bisa kita lihat V Ersan sama dengan nilai arusan dikali dengan nilai Ersannya. Oke, jadi kan sebelumnya kita tahu ya nilai Isannya itu berapa? 4,999. Nah, bagaimana sih nilai Ersannya? Ternyata bisa kita dapatkan melalui perhitungan di atas. Kita dapatkan hasilnya ternyata sekian 100 miliohm saja. Oh, jadi bisa kita dapatkan, bisa kita simpulkan bahwa nilai dari Ersan ini sebesar 100 miliohm saja. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa nilai rangkaian Ersan adalah 100 miliohm, maka selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk 5 ampere. Nah, 5 ampere ya tadi ya. Bisa kita dapatkan nih hasilnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih jika ammeter tersebut kita pasang dengan nominal yang sama, akan tetapi mengukur arus 3 ampere? Nah, caranya bagaimana sih Pak? Bisa kita lihat ya, dari 3 ampere di sini. Dengan spesifikasi yang sama, cara menghitungnya seperti apa? Ya, seperti ini. Hampir sama seperti materi minggu lalu. Nilai 100 per 100 tambah 500 ohm, lalu dikalikan dengan 3, maka didapatkan nilai sebesar 0,5 sekian miliampere. Meter ini pada saat kita melakukan pengukuran yang dispesifikasikan untuk 5 ampere, akan tetapi kita mengukur untuk 3 ampere, maka didapatkan nominal 0,5 sekian miliampere. Nah, seperti itu. Plus dan minusnya sama seperti yang kemarin, sama seperti pengukuran voltmeter. Lalu di desain ammeter ini
bagaimana sih caranya kita membuat agar bisa menjadi banyak atau multi arus? Nah, seperti itu. Caranya adalah menggunakan rangkaian selector switch. Selector switch itu seperti apa? Seperti ini. Bedanya apa? Bedanya yang kemarin kita seri, kali ini kita pasang secara paralel. Ini ya contohnya, saya mau memasang 100 mA, 1 ampere, 10 ampere hingga 100 ampere. Wah, sangat besar itu ya. Nah, jika dipasang, maka bentuknya akan seperti ini. Bisa kita lihat pada pengukuran arus yang paling besar itu ada di 100 ampere. Yang mana ternyata di 100 ampere ini memerlukan resistor yang sangat kecil. Bisa kita lihat 5 mili ohm di sini. Oh, sangat kecil. Sedangkan terbalik dengan yang besar atau R1, di R4 ini dia memerlukan nilai yang cukup besar untuk tahanannya. Sebesar 5 ohm, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada permasalahan yang timbul tentu saja. Dari perancangan ammeter tersebut, besarnya resistansi R-SUN ini sangatlah kecil pada R1. Bayangkan ini, hingga mencapai 5, sekian mili ohm. Dan untuk mendapatkan nilai resistansi yang kecil, maka resistor tersebut hanya terbuat dari kabel dengan diameter yang relatif besar ataupun dari lembar metal yang dibuat khusus untuk mencapai nilai resistansi tersebut. Nah, jadi untuk 100 ampere ini dalam ohmmeter yang kecil itu hampir tidak mungkin ya. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi saja. Tapi pada realnya untuk ampere meter yang 100 hingga 100 ampere ini itu hampir tidak ada lah. Karena ini apa? Ini berbahaya. Kalau 100 ampere sudah range-nya adalah tegangan menengah dan tegangan tinggi. Seperti itu. Oke, salah satu yang sangat penting untuk merancang suatu ammeter adalah memperhitungkan disipasi daya. Karena nilai R-SUN ini pada ammeter akan menerima arus yang sangat besar. Ingat ya, kalau ada arus yang besar melewati sebuah kabel, itu dapat menyebabkan kabelnya terbakar. Atau kabelnya tiba-tiba terputus dari dalam tanpa terlihat seperti itu. Karena apa? Karena panas. Panas terjadi karena apa? Karena arus, seperti itu. Jadi kalau kabel kalian terbakar, nah itu karena apa? Itu karena arus yang berlebih. Bisa jadi kalian sedang punya stop kontak seperti itu, colokan. Nah, kalian pasang casan, charger yang banyak hingga menjadi arusnya sangat tinggi dan itu menyebabkan kebakaran atau kabelnya bisa rusak ya. Nah, jadi perlu diingat. Oke, jika R-SUN yang terbuat dari bahan yang tidak baik, maka R-SUN tersebut akan rusak karena R-SUN ini harus mampu menerima daya yang cukup besar, tetapi dengan resistansi yang relatif kecil. Bayangkan jika ibaratnya ada sebuah air yang besar, lalu kalian hanya memasukkan semuanya itu ke dalam corong yang kecil. Nah, sangat besar hanya masuk di sini. Itu relatif sangat berbahaya ya. Apalagi kalau di sini kita konteksnya adalah listrik. Seperti itu. Lalu perancangan yang dilakukan akan sangat penting untuk ketahanan dari ammeter tersebut.
Karena yang seperti kita tahu ini alat pengukuran atau alat uji besarnya arus di ammeter ini, jadi sangat harus presisi dan spesifik. Bisa saja kalau kita perhitungannya sekian, tapi alatnya tidak mencukupi. Kadang tidak jarang kalau kita melakukan perhitungan ternyata alatnya tidak ada atau komponennya tidak ada. Itu biasa itu. Oke, jika disipasi daya sangat besar, maka akan terjadi overheat atau terbakar. Kerusakan dan akurasi dari ammeter tersebut akan berkurang. Nah, perlu diingat. Nah, contoh perhitungan dari disipasi dayanya itu seperti apa sih? Bisa kita lihat seperti ini. Untuk daya dari R1, P adalah daya, R1 bisa kita lihat cara mencarinya bagaimana Pak? Caranya adalah dengan seperti ini. V2 0,5 ya. Dari mana itu Pak? Dari sini nih. Ya, dari tahanan dalamnya. Didapat nilai tegangan sebesar 0,5. Lalu nilai R1. R1 ini dari mana Pak? Nah, dari sini ya, sudah kita ketahui bersama. Maka didapatkan nilainya sebesar 50 watt yang mengalir di sini nih. Nah, sini mengalir 50 watt. Sangat besar ya. Lalu di sini bisa kita lihat di PR2 juga masih mengikuti yang di atas. Masih menggunakan 0,5 pangkat 2 dan mengikuti nilai resistansinya. Dan seterusnya. Oke, di sini penjelasan pentingnya. Untuk R4, maka resistor setengah watt dapat digunakan. Oke. Sedangkan pada R3, resistor setengah watt juga dapat digunakan. Masih masuk akal lah ya. Oke, nah ini di R2. Jika diperhatikan, R2 dapat menggunakan resistor sebesar 5 watt. Oke, masih masuk akal. Dan sebaliknya akan menjadi permasalahan jika ingin mendapatkan R1. Kenapa? Karena disipasinya terlalu besar atau sangat besar dengan resistansi yang relatif kecil. Nah, gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa resistor 50 watt itu sangat jarang ditemui. Apalagi di toko-toko. Coba aja kalian kalau tidak percaya, search online shop. Sangat jarang untuk mendapatkan nilai resistor sebesar 50 watt. Dan jika tersedia, maka harganya pun akan sangat mahal. Sehingga biasanya dalam perencanaan ammeter, resistor dengan daya yang besar dibuat dari kabel tebal. Agar memenuhi standar apa? Low resistance dan high power rating. Oke, mungkin sampai di sini saja perkuliahan minggu ini. Jika kalian masih bingung, silahkan diulang video ini. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya berguna. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.